Shalom pemirsa, senang sekali bisa menyapa Anda. Saya Financie Geovani Anna Sihombing. Dan saya Anita Sianturi, selamat datang kembali di program Surat Persaoran Immanuel versi digital edisi kelima. Di edisi kali ini, kami akan menyajikan beberapa informasi menarik untuk Anda. Jangan lupa untuk tetap berinteraksi dengan kami lewat kolom komentar. Ada hadiah menarik bagi komentar terbaik yang akan kami umumkan di edisi berikutnya. Langsung saja, kita mulai dengan fokus utama kita. Seruan hati dari Tanah Batak kini bergema hingga ke jantung politik nasional. Isu penutupan PT Toba Pulp Lestari atau TPL yang dipicu oleh dugaan kerusakan ekologis parah dan pelanggaran hak asasi manusia telah meluas. Apa yang bermula dari mimbar gereja kini menjadi perbincangan panas di ranah politik. Hal ini terlihat pada saat rapat dengar pendapat atau RDP yang diselenggarakan tim kunjungan kerja reses Komisi 13 DPR RI di Medan pada tanggal 3 hingga 4 Oktober. Pertemuan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi di daerah. RDP kali ini mempertemukan Direksi TPL, Ketua Komnas HAM, 8 bupati, perwakilan korban, serta perwakilan masyarakat. Dari RDP inilah melahirkan kesepakatan tim Komisi 13 DPR RI untuk menutup PT TPL. Komisi 13 mendesak pemerintah agar tidak memberikan perpanjangan izin kepada TPL. Dengan penegasan keras, jangan sampai nyawa masyarakat dipertaruhkan di daerah sendiri gara-gara orang luar. Tuntutan ini didasarkan pada kasus pengambilan tanah ulayat masyarakat dan dugaan kriminalisasi aktivis. Sikap berani ini mendapat apresiasi penuh dari pimpinan gereja. Eporus HKBP memuji langkah Komisi 13 DPR RI yang secara terang-terangan mendesak penutupan TPL. Hal ini sejalan dengan panggilan moral HKBP untuk menjadi gereja yang berani menyuarakan kebenaran dan merawat alam ciptaan Tuhan. Kehadiran 8 bupati menjadi sorotan utama, menandakan konflik TPL adalah masalah regional. Dalam forum tersebut, 2 pimpinan daerah, yaitu Bupati Tapanuli Selatan dan Bupati Pakpak Barat, secara terang-terangan dan tegas menyatakan penutupan TPL. Dukungan yang sama juga ditegaskan oleh Solidaritas Lintas Fraksi di DPR, Martin Manurung sebagai Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI yang menegaskan isu ini sebagai urusan kemanusiaan. Selain itu, seruan keadilan hukum disuarakan oleh Dr. Maruli Siahaan SH.MH yang merupakan anggota DPR RI Komisi 13 Fraksi Golkar Dapil Sumut 1. Maruli Siahaan berharap agar kepolisian bersikap netral dan tidak berpihak dalam menyelesaikan sengketa yang sudah berlarut antara PT TPL dengan masyarakat adat. Penegasan ini sangat krusial di tengah sengketa yang sudah berlarut. Setelah legislatif sepakat, tekanan kini bergeser ke jalur eksekutif. Inti masalahnya adalah izin konsesi TPL yang akan segera berakhir tahun ini. Komisi 13 mendesak pemerintah agar tidak memperpanjang izin, menempatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK sebagai pemegang palu godam penentu nasib TPL. Jika izin tidak diperpanjang, operasional perusahaan yang memiliki konsesi seluas 262.000 hektar akan terhenti. Untuk memperkuat keputusan ini, Komisi 13 DPR RI juga berencana mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF. TGPF berfungsi untuk menginvestigasi secara objektif dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi aktivis adat di Toba. Tuntutan penutupan TPL kini telah melibatkan 3 pilar negara sekaligus. Kita berharap kolaborasi tekanan politik dan moral yang dipimpin gereja ini menjadi momentum bersejarah bagi keadilan ekologis Tanah Batak. Pemirsa,
bukan lagi isu lokal, tetapi sudah lintas provinsi yang mendesak penutupan PT Toba Pulp Lestari atau TPL dengan adanya rapat dengar pendapat atau RDP yang diselenggarakan oleh Komisi 13 DPR RI di Medan. Ini memberikan sinyal politik tegas bahwa desakan penutupan TPL bukan lagi sekedar wacana, melainkan komitmen unsur legislatif. Ya betul sekali, dan ini yang paling mengesankan, yang bersuara paling lantang dan menyampaikan kesepakatan untuk penutupan TPL adalah Bapak Muslim Ayub dari Dapil Aceh 1. Sangat mengesankan kepeduliannya pada Tanah Batak meskipun beliau bukan berasal dari Dapil Sumut. Ini jadi PR besar untuk kita semua, justru wakil dari Aceh yang gencar. Makanya Eporus HKBP mengapresiasi pernyataan Muslim Ayub dan beliau berharap agar anggota DPR Dapil Sumut sendiri seperti Rapidin Simbolon dan Maruli Sihaan harusnya bisa lebih berani dan lantang lagi menyuarakan penutupan TPL ini. Nah, saya setuju, dan dukungan dari Eporus bukan hanya soal politik, tapi panggilan moral HKBP yaitu menjadi gereja yang berani bersuara untuk kebenaran dan menjaga alam ciptaan Tuhan. Yang membuat RDP ini makin menarik adalah hadirnya 8 bupati yang bertugas di sekitar Danau Toba. Ini membuktikan bahwa masalah TPL ini sudah jadi isu lintas daerah yang benar-benar mendesak. Dan kita berharap para bupati satu suara dan satu misi untuk hal ini. Bapak Maruli Sihaan yang turut hadir di RDP seolah menyambut harapan Eporus dengan menegaskan kepada setiap pihak untuk menghentikan kriminalisasi aktivis yang memperjuangkan lingkungan dan tanah adat mereka. Menurutnya penegakan hukum harus adil, tidak boleh berpihak pada korporasi. Kita juga berharap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tidak lagi memperpanjang atau bahkan menghentikan izin operasional PT TPL. Karena ini adalah pertaruhan antara keuntungan ekonomi dan kelestarian lingkungan serta hak rakyat. Dan DPR tidak hanya memberi desakan, mereka juga serius mau membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM dan masalah lingkungan yang sudah berulang. Ini adalah langkah formal yang patut kita apresiasi. Semoga ini adalah titik awal yang baik untuk Tanah Batak dan masyarakat. Pemirsa, sekarang kita akan masuk ke segmen berita HKBP. Kita awali dengan kabar penuh sukacita. Gereja kita HKBP baru saja berulang tahun yang ke-164 pada tanggal 7 Oktober lalu. Ini adalah tonggak sejarah yang patut kita syukuri. Kita melihat bagaimana Tuhan telah menyertai perjalanan HKBP melalui berbagai zaman. Kiranya gereja kita HKBP terus bertumbuh dan berkembang, mewujudkan visinya menjadi berkat bagi dunia. Kami dari tim redaksi program ini mengucapkan selamat ulang tahun HKBP. Semoga sukacita ini terus membara. Apalagi bulan ini menjadi periode penting bagi gereja kita HKBP yang akan memasuki serangkaian rapat berjenjang yang benar-benar akan menentukan arah pelayanan ke depan. Setelah rapat presa selesai minggu lalu, kini kita tertuju pada rapat Majelis Pekerja Sinode atau MPS yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2025. Rapat ini akan membahas lebih mendalam terkait hasil rapat preses sebelumnya. Bisa dibilang, rapat MPS adalah penyaring dan pemantapan langkah pelayanan sebelum dibawa ke forum yang lebih besar yaitu Rapat Pendeta Hatopan HKBP. Selain perumusan, sisi teknis juga sudah dimatangkan. Panitia Rapat Pendeta sendiri pada Senin 6 Oktober 2025 telah menggelar rapat akhir di PA Raja Tarutung. Tujuannya adalah memfinalisasi logistik, akomodasi, mekanisme, dan ketentuan peserta. Persiapan teknis ini sudah sangat modern dengan mengimplementasikan sistem kredensi digital dan meluncurkan aplikasi khusus peserta. Hal ini sangat membantu, ditambah lagi dengan antusiasme pendeta yang sangat tinggi. Betul sekali, dari total 2.090 pendeta yang diharapkan hadir, sudah terdaftar 1.864. Di antaranya, ada 456 pendeta perempuan yang akan hadir.
Jadi semua persiapan ini mulai dari usulan preses, pembahasan mendalam di MPS minggu depan, hingga persiapan teknis panitia yang sudah final, semuanya mengarah pada satu tujuan, yaitu suksesnya Rapat Pendeta Hatopan HKBP 2025 pada tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 2025 nanti. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Selain fokus pada penataan organisasi, HKBP juga membuktikan bahwa regenerasi pelayan adalah prioritas utama. Pekan ini kita melihat komitmen HKBP dalam menghasilkan pelayan dan pemimpin masa depan melalui 2 acara wisuda. Kita mulai dari Sekolah Tinggi Guru Huria Seminarium Sipoholon. Mereka baru saja melantik 65 orang lulusan baru di usia kampus yang sudah 124 tahun. Selamat untuk para wisudawan yang baru saja diwisuda. Acara wisudanya sendiri mengangkat tema Berubahlah oleh Pembaharuan Budimu. Acara ini disiarkan langsung di kanal YouTube STGH dan dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal HKBP, Pendeta Rikson Hutahayan, dan Kepala Departemen Marturia, Pendeta Bernard Manik. Pendeta Rikson Hutahayan sendiri menjadi pengkhotbah dalam acara ini. Beliau mengingatkan para lulusan agar tetap utuh, punya jati diri dan harmonis meski harus menghadapi tantangan teknologi yang serba cepat. Intinya, lulusan STGH diharapkan bukan cuma pintar ilmu gereja, tapi juga menjadi pembimbing iman dan moral di tengah jemaat. Mereka harus berpikir gerejawi dan bertindak gerejawi dalam pelayanan sehari-hari. Nah, kabar baik lainnya juga datang dari Lagu Boti, di mana semangat wisuda juga menyelimuti Sekolah Tinggi Bibelfro HKBP. Sekolah Tinggi Bibelfro HKBP baru saja mewisuda 31 mahasiswi dari program S1 Misiologi. Selamat untuk para wisudawati yang sudah dilantik. Dengan tema bermisi melalui musik dan kidung pujian, ini menunjukkan bahwa misi gereja bisa diwujudkan dengan cara yang kreatif dan menyentuh hati. Kepala Departemen Koinonia HKBP, Pendeta Dr. Deonal Sinaga yang hadir di sana menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Tinggi Bibelfro ini merupakan bagian integral dari pelayanan HKBP di tengah masyarakat dan bangsa. Beliau juga memberikan pesan yang sangat membumi. Para wisudawati dihimbau untuk tidak bersaing dengan orang lain, tapi justru berkompetisi dengan diri sendiri agar terus berkarya dan bertransformasi. Pesan yang sungguh menginspirasi. Pemirsa, selain mencetak pelayan baru, fokus HKBP berlanjut pada peningkatan kualitas pelayanan yang sudah ada. Bertempat di Samosir, Kepala Departemen Marturia HKBP, Pendeta Bernard Manik, telah menyelenggarakan Training of Trainers Capacity Building Staff. Kegiatan yang bertema motivasi kolaborasi transformasi ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan semangat kolaborasi staf agar mereka menjadi pelayan yang profesional dan kreatif. Pendeta Bernard Manik menekankan pentingnya spiritual leadership dan kolaborasi lintas bidang untuk mendukung visi gereja yang misioner. Peningkatan kapasitas ini juga menjalar hingga ke tingkat bawah, terbukti dengan diselenggarakannya pelatihan guru sekolah minggu di Huta Gurgur. Pendeta Bernard Manik menekankan bahwa pelatihan ini sangat penting karena untuk melihat HKBP 20 tahun mendatang, lihatlah anak-anak gerejanya saat ini. Benar, pelatihan ini diharapkan memotivasi 75 guru sekolah minggu dari Distrik 3 Humbang agar lebih kreatif dan berdedikasi dalam mendampingi anak-anak. Dan bukan hanya itu, dalam segmen ini kita juga akan melihat bagaimana HKBP secara resmi sudah mulai menghidupkan kembali aset lahan gereja seluas 15 hektar di Sibolangit. Tanah yang selama 15 tahun tidak terpakai ini kini mulai disentuh untuk dimanfaatkan. Ini adalah wujud nyata komitmen tahun transformasi HKBP untuk mengelola semua aset sebagai harta milik Tuhan yang harus dijaga dengan serius. Keseriusan HKBP dalam proyek ini terlihat dari hadirnya Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Rikson Hutahayan. Adapun langkah strategisnya adalah pembukaan akses jalan yang akan dibuat sepanjang 650 meter dan lebar 10 meter. Pembukaan akses jalan ini menjadi penanda dimulainya proyek besar dan proses pembukaan akses jalan ini dijadwalkan akan berlangsung selama 1 bulan ke depan. Tenaga kerja dan fasilitas alat berat telah dikerahkan ke lokasi guna memastikan kelancaran pekerjaan di lahan yang memang berbataskan langsung dengan wilayah warga dan pemerintah setempat.
Yang patut diapresiasi adalah sebelum pekerjaan dimulai, Pendeta Rikson Hutahayan telah terlebih dahulu melakukan dialog intensif dengan pihak pemerintah daerah dan warga sekitar untuk memastikan proses pembukaan jalan dan pemanfaatan aset dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa menimbulkan gesekan. Pendeta Rikson Hutahayan menegaskan bahwa proyek ini harus berdiri di atas landasan damai, keadilan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Dengan kata lain, HKBP memastikan bahwa proyek tahun transformasi ini bukan hanya berhasil secara fisik, tetapi juga menjadi berkat yang nyata bagi masyarakat sekitar. Mari kita doakan upaya transformatif HKBP ini agar berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik. Namun bukan hanya itu saja, di sisi lain para pimpinan HKBP juga memberikan perhatian dengan turun langsung ke pelayanan gereja. Eporus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan menghadiri ibadah meriah dan tergolong istimewa di HKBP Padang Bulan Medan dengan 5 peresmian sekaligus. Dikatakan meriah dan istimewa karena ada 5 perayaan iman sekaligus, mulai dari Pesta Gotilon, peresmian renovasi gereja, gedung bengkel dan gedung sekolah minggu, hingga peresmian rumah kediaman pendeta fungsional. Pesan dari Eporus juga sangat mengena. Beliau menegaskan bahwa semua karya pembangunan ini dibangun bukan hanya dari batu dan semen, melainkan dari iman, kasih, dan pengharapan jemaat. Ini adalah bukti kesatuan hati jemaat, dan peristiwa ini juga dicatat sebagai bagian dari perjalanan besar HKBP menuju jubileum 200 tahun pada tahun 2061 yang akan datang. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal HKBP, Pendeta Rikson Hutahayan juga hadir di 2 kegiatan penting, salah satunya Pesta Gotilon dan Puncak Transformasi di HKBP Resort Pematang Siantar. Betul sekali, dalam khotbah yang berdasar dari Habakuk 1 ayat 12-17, Sekretaris Jenderal HKBP memberikan peringatan keras. Di tengah kemajuan teknologi, jemaat diminta tidak terjerumus seperti bangsa Israel yang justru menjauh dari Tuhan. Intinya, jemaat harus bertanggung jawab atas iman mereka, aktif dan peduli, bukan pasif dan acuh tak acuh. Jemaat juga diminta konsisten memelihara kepekaan iman melalui doa dan firman Tuhan. Pemirsa, sekarang kita akan masuk ke segmen Benang Merah Khotbah Minggu. Telah terhubung bersama kita Amang Pendeta yang akan memaparkan kepada kita Benang Merah Khotbah Minggu. Shalom Amang. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Topik renungan kita hari Minggu ini adalah sebuah panggilan mulia yang menggugah hati. Memberitakan Injil dengan segenap hati. Tema ini diangkat dari 2 bagian firman Tuhan yang tampaknya berbeda, namun sejatinya saling menjalin dalam satu kesatuan yang kuat. Roma pasal yang pertama ayat ke-8 hingga ke-15 dan Daniel pasal ketiga ayat yang ke-13 hingga ke-18. Dari Roma pasal yang pertama, kita menjumpai sosok Rasul Paulus, seorang rasul yang tidak hanya berbicara tentang Injil, tetapi hidup di dalamnya. Meskipun ia belum pernah menginjakan kaki di Roma, hatinya telah lebih dahulu sampai di sana. Ia terikat oleh utang kasih, bukan karena paksaan, melainkan karena hasrat yang menyala-nyala. Ia tidak malu akan Injil karena ia tahu Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Disinilah kita menemukan makna segenap hati yang pertama. Sebuah hati yang bergelora oleh kasih kepada Kristus dan yang rela dipakai sebagai saluran kasih itu bagi dunia. Paulus berdoa tanpa henti. Ia rindu, ia bersedia pergi. Bagi Paulus memberitakan Injil bukanlah rutinitas pelayanan, tapi gaya hidup yang lahir dari perjumpaannya yang mendalam dengan Tuhan. Namun kita tidak hanya berhenti di sana. Daniel pasal yang ketiga mengantar kita pada dimensi lain dari pemberitaan Injil. Bukan hanya melalui kata, melainkan melalui kesaksian hidup yang radikal. Kita mengenal kisah heroik Sadrak, Mesak, dan Abednego, 3 pribadi yang memilih setia kepada Allah meski nyawa mereka dipertaruhkan. Mereka tidak berdiplomasi dengan dosa, mereka tidak menukar iman dengan kenyamanan. Di hadapan tungku api yang menyala-nyala, mereka menyatakan dengan tegas,
Allah kami sanggup menyelamatkan. Tetapi seandainya tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung emas itu. Apa yang kita lihat di sini adalah keberanian iman yang melampaui logika dunia. Mereka tidak menuntut jaminan keselamatan fisik untuk tetap setia, karena bagi mereka kesetiaan kepada Allah jauh lebih berharga daripada hidup itu sendiri. Inilah segenap hati yang kedua. Hati yang teguh berani berkata tidak kepada kompromi dunia dan berkata ya kepada panggilan Allah, meskipun itu berarti harus berjalan di tengah api. Jadi benang merah dari kedua nas ini adalah jelas dan kuat. Kita dipanggil untuk memiliki semangat Paulus, hati yang bergairah dan tulus dalam mengabarkan Injil, dan sekaligus meneladani keberanian Sadrak, Mesak, dan Abednego, hati yang teguh dalam kesetiaan, bahkan ketika dunia mengancam. Segenap hati bukan sekadar perasaan. Itu adalah komitmen yang mengakar dalam kasih, menyala dalam keberanian, dan tumbuh dalam ketulusan. Kiranya kita, sebagai umat yang telah ditebus oleh kasih Kristus, juga rindu hidup dengan segenap hati mengabarkan Injil, bukan hanya dengan mulut, tetapi dengan seluruh keberadaan kita. Sebab dunia ini tidak hanya butuh kata-kata Injil, tetapi juga teladan hidup yang menunjukkan bahwa Kristus sungguh hidup di dalam kita. Demikianlah pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Baiklah pemirsa, sebelum kita menutup perjumpaan hari ini, kita punya sesuatu yang spesial untuk Anda. Kita akan melihat keseruan dan antusias para pelayan dan jemaat HKBP dalam memeriahkan acara ulang tahun HKBP ke-164 tahun. Dan ini dia tayangannya. Dua ya, horas, horas, horas. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Kami dari Panti Asuhan Elim HKBP mengucapkan semangat ulang tahun yang ke-164 tahun Budia Kristen Batak Punesa. HKBP menjadi berkat bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Kami KWSP HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau mengucapkan selamat ulang tahun HKBP yang ke-164. Tuhan Yesus memberkati. Sudah pengalaman militer nanggung akaduas kemudian militer pasangan selama ulang tahun di dunia di Tuhan HKBP 120 tahun Tuhan nama Ramoti kemudian sempurna. HKBP meriahkan tubuhku. HKBP meriah kondanganku. HKBP meriah golonganku. HKBP saya kasih doa musik. Sungguh perayaan yang sangat meriah. Nah pemirsa, sekarang saatnya kuis trivia. Pertanyaan kita hari ini dalam rangka perayaan 164 tahun HKBP adalah, apa yang kamu harapkan untuk program ini ke depannya? Jawaban terbaik akan kami umumkan di edisi berikutnya. Dan sekarang saatnya kita mengumumkan pemenang kuis trivia edisi lalu. Selamat kepada pemenang yang namanya tertera di layar. Untuk mengambil hadiah, silahkan hubungi kami melalui kolom komentar di bawah video ini.
Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga seluruh liputan dan informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kita. Saya Anita Sianturi. Dan saya Finance Giovanni Anasi Hombing. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Horas.